dan sweet. Tengok bisa. Ya, 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 ya. Waton duduk aku golek Pak RT. No. Golek bojone. Kan Pak kok rupane bojone Pak RT. Kembar aku karo bojone Pak RT iki, Mas. Tekan ndi mau, Mas? Pak RT lo ganggu lagi apa? Pujangga baru. Iya, benar. Ada tadi siapa namanya? Ya Raden Panji Notoroto. Abad 20 ya itu Ya, udah masuk sudah. Panji. Terus Terus ada banyak saya lupa tapi Pokoknya era-era misalnya itu, kayak dulu kayak ada Ki Ageng Surya Mentara. itu beliau juga bujangga maksudnya. Nah, cuma Ki Ageng ini agak berbeda mungkin karena apa ya? Dia Mampuannya. tidak hanya mengarang tapi lebih pada olah pikir kayak karena sudah ada pendidikan Belanda. Oh, Jadi sudah sekolahnya ilmunya sudah lain. sudah ilmu Modern nah, Mas ya. gitu. Mengasah otak. Nah, salah satu pujangga itu tadi juga yang diasah bukan hanya kepandaian pikirannya, tapi kalau dulu orang itu mengasah jadi pikirannya diasah, rasa terdalamnya diasah, kemudian keinginannya juga diasah, dikendalikan. Makanya orang dulu itu lelaku spiritual kan ya. Puasa. Nah, puasa itu untuk mengendalikan agar dia bisa mengendalikan keinginannya. Nafsu-nafsunya bisa dikendalikan, terus pikirannya biar tajam, terus jiwanya juga diolah dengan bangun malam atau dengan menepi tirakat gitu untuk mengosongkan jiwa, menjernihkan jiwa. Nanti rasa yang terdalam nanti biasanya diasah lewat ini Mas. Apa ya? Lewat musik kalau orang Jawa itu. Lewat gending, lewat apa itu. Itu katanya orang Jawa itu kalau kamu pengen mengasah rasa terdalam itu, olahlah dengan seni. Sehingga makanya orang Jawa itu sering dipandang sebagai ini. Orang sing mengolah rasanya begitu terkenal di kalangan banyak orang ya di luar Jawa terutama. Jawa iki panggone rasa. Nah, kira-kira panggone rasa. gitu. Jadi orang yang masyarakat yang menempatkan olah rasanya itu sangat tinggi. Makanya ada istilah-istilah misalnya monggo dipun galih. Galih itu maknanya hati itu rasa. Dipun penggalih. Ya. Bukan dipikirkan tapi disuruh galih hati. Nah, gitu. Dirasake. Dirasake. Ojo men dipikir. Nah, gitu. Apa toh? Lagi sampe migrain lah aku ini. Nah, kira-kira begitu. Banyak ini dengan mengolah tadi, kemudian dia peka. Makanya orang dulu itu peka terhadap sasmito, Mas. Kroso gitu. Oh, akan terjadi sesuatu itu kroso. Nah, kira-kira ilmu gitu. titan berarti. Iya, termasuk ilmu titan. Cuma nanti kalau yang lebih dalam lagi, bahkan dia bukan lagi titan, sudah kayak dikabari di rason. Koyo ini arep Ono apa iki ngono kuwi. Nah, biasanya nanti muncul perasaan-perasaan ini muncul dari fakta-fakta sasmito alam. Karena Ini berdasarkan tadi ya spiritual prihatin. Jadi kasarannya gini, Mas. Nek basa sing ndakik-ndakiknya begini. Jagat cilik wis connect dengan jagat besar gitu. Wah, kowe apa jagat cilik connect jagat besar. Angel lagi, Bro. Aku tak sekak Bro. Sama babasane tadi. Kalau ciri-ciri Mas, ciri-ciri pujangga Jawa sekarang. Nek mbiyen kan jelas ya pemikir, kemudian penyair, kemudian saya bayangin gini Mas, kalau dulu saya ngomong yang dulu ya. Dulu pujangga itu satu orang yang ampuh ya. Ampuh linuwih. Nah, kira-kira gitu. Punjul. Secara punjul. Overacting. Nah, kalau dulu pinter menulis, pinter berbahasa, menuliskan, pinter menulis, kemudian juga orangnya perbuatannya sesuai dengan apa yang dia katakan. Berarti menguasai banyak soft skill. Iya benar. Terus nanti rasanya dalam, peka, kepekaan seninya itu tinggi. Nah, kira-kira gitu. Makanya orang Jawa itu bahkan sampai di orang awamnya itu bahkan peka. Dirasani wong iki kroso. Dirasani wong iki kroso masalah itu. Ilate kecokot rasane aku kok ya. Jadi ilate kecokot pasangane, wah nasi rasane aku. Bahkan misalnya jenengan namu di tempat saya gitu. Itu nanti misalnya saya nggak perlu ngomong jenengan sudah bisa menangkap. Limbak iki berarti koyone kok dhek
nonton jam ki aku kon mulih ki. Nah, misalnya gitu loh. Jadi orang yang peka-peka gitu loh. Jadi mat-matan tok ya kalau sinetron ya. Ya kita ngobrolnya mat-matan tok. Iya, ini ditebak diri. Kepekaan itu. Nah, kalau pujangga sekarang, nah pujangga sekarang versinya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin juga bahkan kualifikasinya sudah lagi nggak pujangga. yang modern Mas. Udah nggak pujangga ya. Tapi orang awam kan kita anggapnya pujangga. Oh gitu ya. Asal dia bisa bikin nulis sesuatu, kemudian disampaikannya lewat lagu. Nah gitu. Nah itu kan. Nah mungkin sekarang maknanya lebih apa ya, lebih turun Penyair. gitu ya, penyair gitu ya. Okay. Karena penyair itu pokoknya kalau sekarang kita nyebut penyair itu pokoknya dia nulis puisi itu udah penyair, ya kan? Ya, kemudian bisa menyanyikan. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa dinyanyiin syair-syairnya. Loh, berarti dari Caknan itu tuh nggak masuk. Kalau dia penyanyi sudah nggak. Bukan pujangga. Bukan pujangga. Ya dalam pengertian longgar jenengan boleh dia pujangga. Gitu. Tapi kalau dalam pengertian yang dulu itu nggak sampai gitu. Bukan pujangga, apalagi lagunya cover Mas ya. Jelas streaming top 40. Oh, berarti gini. Karena kami nganggapnya koyo orang-orang penulis lagu itu walaupun maknanya dalam, kayak misalkan kayak Sheila on Seven, Mas bagi kan maknanya ki dapat loh. Berarti belum pujangga versinya standar pujangga biyen yang ya. lama. Makanya dulu katanya setelah Ronggo Warsito meninggal itu Jowo akan hilang Jowone. Jowo tinggal separuh alias dulu kebudayaan Jawa yang adiluhung kuwi ternyata sekarang untuk konteks zaman hari ini sudah nggak terjangkau. Iya. Mungkin juga Jawa yang kita bayangkan itu mungkin juga harus berkembang. Wong Jawa saiki mu ya wis ngene iki wae. Gitu. Yang dihilang separuh Jawa yang biyen Mas. Nah, wong Jawa biyen kan mau ngomong kasar pun dia mikir Mas. Iya, benar. Sekarang oke wong tahan do miso-miso sak penake, bahkan ditampilkan di sosmed miso ora isin. Iya, perempuan, anak kecil. Wong sekarang misalnya gini jenengan, kalau dulu zaman Pak Harto itu kalau menyebut presiden saja kan sudah ini harus nggak boleh jangkar, misalnya Bapak Soeharto. Sekarang Anies, Jokowi. Jadi kalau orang Jawa dulu kan itu sudah jangkar, nggak hilang Mas. Iya. Sekarang sudah mungkin ya itu sekarang kita masuk Jawa yang sudah baru toh, yang sudah berubah. Kira-kira begitulah mungkin ya. Jawa kan wis anyar toh Mas. Berarti ada Jawa modern ya. Berarti ono istilah sastra Jawa modern. Iya. Bisa dibilang itu. Iya begitu. Cuma masalahnya gini Mas, sekarang sastra Jawa modern itu media-medianya juga sudah mulai pada tumbang. Contohnya misalnya kayak apa Joko Lodang, penyebar semangat Liberty. itu kan sudah Liberty. Aku mau coba. Itu sudah enggak, ini mungkin sekarang karena kita sudah menjadi negara Indonesia Mas ya. Itu akhirnya ya sudah kita dari ilmu-ilmunya orang Jawa itu kemudian digabungkan dengan kebudayaan nasional secara umum gitu. Iki kok akal kegeser Mas kira-kira Mas Jawa yang asli. Kalau Jawanya, bahkan Jawa modern ini nanti akan hilang juga enggak? Maksudnya gini, kalau Jawanya mengacu kepada Jawa lama mungkin sudah hilang. Apa ya? Ya kan Jawa itu kan terus-menerus berubah tuh Mas. Dari dulu kan begitu, zaman Majapahit ya berubah ke zaman Mataram gitu ya. Zaman Mataram sekarang kita orang-orang Jawa ini memasuki era baru, era medsos, era teknologi informasi. Kan harus terhubung Mas, nonton dengan kebudayaan dunia yang hadir dan lain sebagainya. Nah, justru dari situ malah saya membayangkan capaiannya orang Jawa dulu, ilmunya orang Jawa dulu mungkin keren Mas. Dalam pengertian misalnya nun sewu saya contohkan ya, misalnya kayak ada di barat itu ada filosof. Ya, filosof itu orang yang ahli mengolah fikir. Ya kan? Nah, dulu di Jawa itu seorang yang dikatakan puncak orang yang paling pandai itu disebut pujangga. Pujangga bukan hanya orang yang hanya mengolah pikirnya, tapi juga mengolah kehendaknya, mengolah jiwanya, mengolah rasanya sehingga komplit loh Mas sebagai menungso gitu. Pujangga tukang olah-olah Mas. Tukang olah-olah. Semua diolah kok, ya kan? Bahkan nanti sampai ke orang awamnya itu pun kecipratan ilmu itu. Karena disajikan tiap hari. Begitu. Bahkan ditembangkan orang-orang Jawa secara umum gitu. Berarti tadi kan Jawa sono sastra Jawa modern kan kelihatan ya. Sekarang kita hadapi Mas.
Dan yang paling penting itu Jawa modern, itu Jawa tadi, sebenarnya kata-kata Jawa itu sekarang sudah terintegrasi atau terserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi santai aja, nanti kalau orang Jawa hilang itu sudah terserap nanti ke dalam kebudayaan Indonesia. Sudah bermetamorfosis, nyatu jadi kebudayaan Indonesia. Oke. Berarti perkembangannya tetap kudu ngikuti zaman Mas ya? Iya memang. Karena nggak relate untuk sekarang ya? Iya benar. Nggak ambian ya? Jadi kalau saya dalam perspektif saya yang menekuni menekuni tradisi, menekuni sastra, menekuni budaya, itu akhirnya yang paling penting mungkin kebudayaan yang Jawa dulu itu boleh hilang. Atau misalnya kita berusaha mempertahankan, kalaupun hilang dia harus bertransformasi jadi kebudayaan baru. Tidak menghilangkan nilai-nilai. Ya. Yang kedua adalah nilai dan ilmunya yang penting. Yang kemudian nanti kita warisi hari ini untuk direlate-kan, dikontekskan dengan hari ini. Biar kita menjadi Jawa yang baru juga. Jangan pengennya balik ke masa lalu. Nilai sing isih cocok nggo iki apa Mas? Menurutmu Mas? Satu aja contoh. Satu yang paling contohnya ilmu tentang dadi menungso nek orang. Nah, itu. Makanya orang Jawa itu terkenal dengan kepribadiannya yang luhur ya. Orangnya rendah hati, sopan, gitu-gitulah kira-kira. Nah itu ilmu ini kayaknya kok kontekstual, apalagi dengan nilai yang tadi datang sekarang hari ini dari manapun bisa datang. Nah, nilai-nilai kejawaan ini sebenarnya nilai-nilai yang luhur yang membantu kita menjadi manusia yang keren sebenarnya, manusia yang Jawa. Yang Jawa yang keren. Mungkin bajunya tidak lagi jenengan misalnya kayak ini kan udah nggak pakai lurik lagi, nggak lurik lagi, tapi kalau nilainya itu kita pertahankan, apalagi diilmui lagi, dipelajari lagi untuk kebutuhan orang hari ini, wah jadi keren Mas. Wong Jawa ki orang yang sampai hari ini misalnya nggak kagetan. Oh aku atau kaget Mas. Temu yangku santai kok saya. Yang terkenal lagi Jawa itu adalah teknologi mengolah penderitaan. Wah, ya itu yang dilakukan anak sekarang. Iya benar. Loro ati nek ditelateni dadi rezeki. Oh, nulis-nulis lirik termasuk Mas ya. Itu nek wong biyen kan sakit hati mabuk. Gelut. Saiki sakit hati nulis lagu. Ora kabeh, Dik. Ya ono sing gelut, Dik. Ya wis Mas aku tak ngombe sik, Mas. Umop ndasku. Tekan model aja udah umop. Mas dilanjut. Mas iki Mas. Mau dimasakke Ibu RT. Oh ya. Bu RT bar panen. Ayo panen duren, yo dijolke. Iki spesial iki. Spesial iki. Gedang ya. Wong Jawa garis separo, jagungnya garis separo lho. Oh. Dan sweet. Tengok.